Ya, baiklah. Kali ini kita akan belajar tentang rumus-rumus segitiga dalam trigonometri. Nah, materi ini adalah materi bab ke-6 ya, dalam pelajaran semester 1. Jadi, sebelum kita masuk ke materi ini, sebelum kita dapat masuk ke materi ini, Bapak harapkan kalian sudah tahu dan sudah, ya Bapak anggap di luar kepala ya, untuk mencari nilai dari sinus, kosinus, ataupun tangan dari sudut-sudut istimewa ini. Jadi nanti materi ini sangat berkaitan dan sangat diperlukan untuk kalian bisa cepat paham di bab ke-6 ini. Jadi Bapak harap sinus 0 derajat kalian sudah tahu, kosinusnya berapa, tangannya berapa, sehingga dan seterusnya ini ya. Sampai 90, 120, 135, 180. Kalau bisa sampai 360 derajat juga kalian hafalkan lah di luar kepala seperti itu. Lalu berikutnya, kita akan membahas dua buah aturan dulu. Yang pertama adalah aturan sinus dan kedua aturan kosinus. Apa itu aturan sinus? Apa itu aturan kosinus? Kita bahas yang pertama dulu, yaitu aturan sinus. Kita mulai dengan sebuah segitiga. Bapak akan berusaha untuk menjelaskan dengan cepat, mudah, dan mudah-mudahan juga dimengerti ya. Ada segitiga ABC. Sehingga segitiga itu ada sudut A-nya, ada sudut B-nya, dan ada sudut C-nya seperti itu. Kalian juga harus paham sisi di depan sudut A. Sisi di depan sudut A adalah sisi BC ya. Jadi sisi BC ini dapat juga disebut dengan sisi A kecil seperti ini. Jadi di depan sudut A namanya sisi A. Simbolnya A kecil seperti ini. Jadi kalau sisi di depan sudut B, ini sudut B ya. Sisi di depan sudut B kan sisi AC. Kita dapat tulis sisi B kecil seperti itu. Jadi sisi C kita tahu pasti letaknya di depan sudut C. Seperti itu. Jadi ini juga kalian harus pahami dulu. Apa itu aturan sinus? Jadi aturan sinus itu adalah perbandingan sisi dan sudut yang bersesuaian adalah perbandingan yang besarnya sama. Maksudnya apa itu sisi dan sudut yang bersesuaian? Misalkan begini, misalkan Bapak menunjuk sudut A ini, sudut A, sehingga sudut A bersesuaian atau berpasangan berpasangan dengan sisi A kecil. Kalau Bapak bilang sudut B, maka sisi yang berpasangan dengan sudut B adalah sisi B kecil. Jadi kalau sudut C, sisi yang berpasangan adalah sisi C kecil. Yang di depannya. Sehingga aturan sinus itu membuat perbandingan ini menjadi senilai. Perbandingan apa? Perbandingan adalah perbandingan sin dari sudut A per sisi A. Jadi sin sudut A per sisi A itu akan sama perbandingannya dengan sin sudut B per panjang sisi B. Juga akan sama nilainya dengan perbandingan sin sudut C per panjang sisi C. Jadi perbandingan sisi yang berpasangan dengan sudutnya inilah yang nilainya tetap atau sama. Lalu misalkan ada pertanyaan, Pak, boleh nggak ini dibalik? Dibalik seperti apa? Maksudnya gini, A per sin sudut A sama dengan B per sin sudut B sama dengan C per sin sudut C. Boleh nggak Pak? Ya, boleh-boleh saja, karena ini kan tidak melanggar aturan dalam penjabaran. Jadi ini boleh. Kita pakai yang di atas boleh, kita pakai yang di bawah boleh ya, karena perbandingannya tetap bersesuaian dan berpasangan. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Jadi Bapak tadi jelaskan, kalian harus paham. Sisi A berarti adalah sisi di depan sudut A, seperti itu. Jadi nanti kita bisa membuat perbandingan seperti ini. Yang pertama, misalkan kita bandingkan ini dengan ini. Jadi A per
sin sudut A. Nah, nilainya sama dengan B per sin sudut B. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, misalkan bandingkan ini dengan ini juga sama. A per sin sudut A akan sama dengan C per sin sudut C. Lalu kita bandingkan ini dengan ini, boleh juga. Nah, jadinya yang ketiga misalkan B per sin sudut B sama dengan C per sin sudut C. Nah, jadi seperti itu mungkin kita dapat memahami konsep dari aturan sinus. Dan jika nanti ada pertanyaan, Pak, dari mana ini ada perbandingan-perbandingan yang bisa seperti ini? Nah, nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Dan di buku juga ada nanti. Nah, bagaimana cara mencari penurunannya. Oke, jadi contoh yang ini Bapak harap kalian bisa. Ingat saja tentang sudut dan sisi yang berpasangan atau bersesuaian. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang diberikan contoh. Misalkan ada contoh soal tentang aturan sinus. Diketahui segitiga A, B, C. Nah, diketahui sudut A besarnya 45 derajat. Sudut B 60 derajat. Dan panjang sisi BC 8 cm. Dan yang ditanyakan adalah panjang sisi AC X cm. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita gunakan aturan sinus tadi. Kita tahu, nah, misalkan apa yang diketahui. Nah, kita tulis dulu apa yang diketahui dengan seperti tadi. Diketahui, kita tahu sudut A besarnya adalah 45 derajat, bukan? Nah, lalu apa lagi diketahui? Nah, kita ketahui panjang sisi BC. Dalam hal ini panjang sisi BC adalah sisi di depan sudut A. Jadi kita buat A kecil seperti itu, di mana nilainya adalah 8 cm. Apalagi diketahui? Diketahui adalah sudut B. Sudut B besarnya 60 derajat. Nah, yang ditanya adalah jadi yang ditanya adalah apa? Yang ditanya adalah panjang sisi AC, atau dalam hal ini B, kan? Karena di depan sudut B dalam hal ini adalah X. Nah, jadi yang ditanya itu X. Nah, X itu adalah sisi di depan sudut B, sehingga X ini juga dalam hal yang tadi kita dapat tuliskan sebagai sisi B kecil karena di depan sudut B, atau sisi AC. Kita jangan bingung yang mana AC, mana B, mana X, itu hal yang sama. Jadi bagaimana cara kita menyelesaikannya? Nah, kita sudah dapatkan pasangan sisi dan sudut yang bersesuaian. Nah, kita buatkan saja seperti yang tadi. Jadi panjang A per sin sudut A sama dengan panjang sisi B per sin sudut B. Nah, panjang sisi A-nya dalam hal ini adalah BC, yaitu 8 cm per sin sudut A dalam hal ini adalah 45 derajat. Nah, sin 45 derajat sama dengan panjang sisi B dalam hal ini adalah yang ditanyakan, yaitu X. Nah, dan sin sudut B 60 derajat. Nah, sekarang kita bisa lanjutkan. 8 per sin 45 berapa? Setengah akar 2. Nah, silahkan lagi tolong dihafalkan di luar kepala tentang sin yang sudutnya istimewa seperti ini. Nah, lalu kita buat X per sin 60 berapa? Setengah akar 3. Nah, tolong hafalkan lagi. Kita buat kali silang. Setengah akar 2 kali X. Nah, setengah akar 2 dikali X sama dengan 8 dikali setengah akar 3. Jadinya 8 kali setengah akar 3. Nah, kita dapat buat ada setengahnya coret, ada setengah coret. Nah, jadi sisanya akar 2 dikali X sama dengan 8 akar 3. Nah, jadi X-nya 8 akar 3 per akar 2. Oke, ini dirasionalkan kali akar 2 kali akar 2. Nah, sama dengan 8 kali akar 2 adalah 8 akar
6 per akar 2 2. Nah, jadi kita bawa ke atas. 8 dibagi 2 per akar 6. Jadi ini adalah 4 akar 6 cm. Oke. Selesai. Nah, jadi seperti itu. Mudah bukan?